Oke Pak Albani, gimana kabarnya ini? Wah, sehat ya? Baik, Prof. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillah. alamin. Wah, gimana Ya, ini? Baru saja dari ngajar gitu? ya, Oh baik, kalau begitu jadi ini selesai. Saya juga tadi rapat sudah selesai. Nah, ya, kita akan bincang-bincang nih Pak Albani. ya. Jadi kita itu kan punya program ya 3 juta rumah per Mm, tahun di Indonesia ya, mm, dicanangkan oleh pemerintah. Tentu ada tantangan, ada harapan begitu ya. ya, Nah, tapi kita ada 3 segmen ini. Satu mm, segmen teknis ya, mm, yang kedua segmen manajemen proyeknya atau nah, manajemen konstruksi, yang ketiga itu adalah segmen dari hukum. ya, Nah, ini oleh karena kita aspek mulai dulu hukum. ya dari segmen teknis dulu. Nomor Ya, satu ini saya baca dulu ya. mm, Jadi alhamdulillah kita bisa ketemu gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pemirsa semuanya. Ini ya, saya berjumpa dengan Bapak Dr. Albani Musafa. Ini adalah dosen dari Teknik Sipil UII Yogyakarta, ya, bidang pendalamannya di manajemen konstruksi gitu ya. ya. Nah ini juga sudah on the way untuk guru besar ya, dan saya bimbing juga karena saya sebagai seniornya Ya, terima kasih, bertugas Prof. untuk membimbing gitu ya Pak Albani Ya, ya. terima kasih, Prof. Oke baik, jadi kita kan Pak Albani ini tidak hanya memahami konstruksi loh ya, tapi juga membaca dinamika sektor properti di Indonesia, jadi Ya, mengamati begitu. Nah seperti biasa kita ruang buka dulu ya dengan pantun begitu. Jadi di pantunnya begini: rumah kayu berpagar jati, rimbun teduh pohon kemuning, bangun negeri butuh kolaborasi, agar hunian layak menjadi kepastian bukan mimpi. Nah, cakep. asik, cakep ya. Oke, Ya, baik. Kita mulai dari yang seksi pertama atau segmen pertama. ya, Nah, Albani, jadi di target 3 juta rumah, orang mengatakan ya itu secara tahap oke, tapi ada yang bilang ambisius gitu ya. ya. Nah, sekarang kita tinjau dulu dari yang pertama, dari sisi teknis. Artinya ada material, metode konstruksi, dan kesiapan SDM itu bagaimana? Melihat peluang seperti tantangannya, seperti apa, peluangnya seperti apa, bagaimana? Ya. Sebelumnya saya menyapa ke pemirsa dulu ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa sekalian. Saya akan bincang-bincang dengan Prof. Sarwidi ya tentang program 3 juta rumah yang sangat menarik ini. Oke. Nah, pertama mungkin Prof. Idi. Jadi secara teknis ya, teknis itu saya definisikan sebagai perencanaan gitu ya. Ya, betul. Memang program 3 juta rumah itu sudah direncanakan ya. Kebetulan saya juga ikut menghitung gitu bahwa kita memang kebutuhannya itu per tahunnya 3 juta rumah gitu ya. Nah, cuma mungkin ini juga perlu kita sosialisasi dan mungkin perlu disepakati bersama ya tentang dasar-dasar perencanaan itu ya. Misalnya gitu ya, apa itu definisi layak gitu. Terus kemudian yang kedua itu backlog rumah yang ada di kita itu juga harus kita sepakati karena ini ada beberapa pihak yang melihatnya juga berbeda-beda gitu. Nah, kemudian yang ketiga juga masalah yang lain itu misalnya usia rumah itu juga jadi apa namanya data yang perlu kita sepakati bersama gitu ya. Nah, dari hitungan-hitungan yang sudah dilakukan ya ini nilai tengah lah kira-kira ya memang sekitar 3 juta rumah per tahun yang harus kita bangun sesuai dengan program pemerintah ya. Tetapi gitu ya kalau kita lihat kapasitas kita sekarang ini ya yang hanya 1 juta rumah per tahun yang setelah lama kita lakukan ini ya itu 1 juta rumah per tahun, maka memang perlu kita harus agak hati-hati gitu ya atau lebih serius lah ya mendalami atau mengamati atau melaksanakan program 3 juta rumah ini gitu. Harus lebih serius gitu Prof. Ya, saya. setuju saya pun ya. Oke. Oke, jadi terus bagaimana itu misalnya ya, tadi kita lihat adanya harus ada eh, material yang bagus tadi, metode konstruksi, kesiapan SDM, terutama moduler ya, itu kan kita siap moduler ya dari segi moduler seperti Barataka itu kan dari konvensional yang menyerap banyak tenaga kerja dan ini terus sampai ke yang aplikasi kita punya type-nya masing-masing ya. Barataka itu adalah bangunan rumah rakyat tahan gempa ya. Jadi di tembokan yang satu tapak, satu lantai yang terkenal, yang sangat populer di Indonesia lah yang disukai. Nah itu kan ada tipe-tipenya ya, ada yang parsial sampai full itu ada gradasinya begitu. Nah itu
Pak Alban bagaimana ini melihat peluang yang Ya. kita bisa untuk menyumbang kontribusi ke sana ke arah ini? Bagus, itu Barataga bagus, Pak. Itu adalah kontribusi yang cukup signifikan menurut saya. Nah, begini, Prof. Widi, saya itu melihatnya problematika sekitar program 3 juta rumah itu dari 3 aspek, atau yang 3 aspek itu bisa dianggap juga sebuah inilah apa tangga begitu ya. Yang pertama, tangga pertama itu teknis. Nah, Barataga itu masuk ke dalam apa namanya aspek teknis ini yang pertama. Nah, kemudian setelah aspek teknis, tangga yang kedua itu adalah aspek manajemen. Jadi aspek manajemen itu kita harus merumuskan ya tata kelola, ya rumusan tata kelola yang baik ya berdasarkan sumber daya yang ada dan berdasarkan perencanaan tadi, tujuan tadi, ya tujuan pembangunan, sehingga kita bisa mensinkronkan antara tujuan dengan apa namanya sumber daya yang ada kita, seperti yang ada di saat ini, misalnya ya material, kemudian tenaga kerja, peralatan dan pendanaan. Siap. Jangan sampai lupa ini. Jadi ini kita harus sesuaikan apa yang ada ini kita sesuaikan untuk mencapai tujuannya tadi, yang 3 juta rumah itu tadi. Nah, salah satunya dari sisi teknis itu bisa menggunakan apa namanya Barataga gitu. Ya, bagus sekali ya. Nanti kan kita lahir Barataga dari komunitas di Jogja, di Merapi, di UI ini yang sehingga menjadi terus kita latihkan berbagai macam, terutama pasca rehab rekor di seluruh Indonesia diterima masyarakat kan begitu ya. Lebih baik Pak Alban, ini kita bisa pindah ke segmen yang kedua, manajer dan hukum atau belum ini? Iya, kita ini tadi manajemen. Jadi manajemen itu adalah membuat apa ya ramuan tata kelola yang bisa mencapai tujuan dengan sumber daya yang ada. Itu namanya manajemen. Nah, tentu saja tadi sumber daya yang ada tadi ya ada material gitu. Material kita juga banyak, cuma mungkin tidak merata gitu kan. Kemudian juga tenaga kerja juga mungkin punya masalah sendiri. Kemudian juga apa namanya peralatan ya juga mungkin perlu bagian-bagian tertentu yang perlu dimodernisasi gitu. Karena terkait dengan tadi apa namanya target yang 3 kali lipat. Dan akhirnya pendanaan. Oke, bagus sekali. Terutama nanti di sektor tenaga kerja kita buatkan podcast sendiri ya. Nanti satu segmen karena itu luas sekali permasalahannya tantangannya apa, bagaimana kita harus membuat program-program untuk menyupport itu ya. Saya kira itu nanti pada sektor tenaga kerja kita akan kita gali. Oke, sekarang kita ke segmen kedua karena tadi sudah dimulai dengan transisi antara teknis dan manajerial, maka kita akan lanjut ke sisi manajerial dan sisi hukum. Baik ya. Oke, tapi kita saya bacakan pantun dulu ya. Oke. Beton cor dicetak cepat ya. Ringan bahan tetap kuat. Oke. Bangun rumah jangan lambat. Rakyat menunggu, semangat melekat. Baik, sekarang yang kedua Pak Albani. Jadi sekarang kita geser ke aspek manajemen proyek yang lebih dalam dan sisi hukumnya tata kelola hukum. Nah, sekarang bagaimana itu menurut Albani untuk supaya jangan jadi mega proyek dan tidak hanya seremonial begitu itu, namun betul-betul menyentuh ke masyarakat. Monggo silakan. Nah, saya ulangi sedikit ya, Prof. Widi. Pertama tadi tangga pertama teknis. Kita bereskan dulu. Perencanaan kita pastikan, kita sepakati semuanya, ya. Terus kemudian setelah itu kita masuk ke tata kelolanya, manajemennya, ya. Kita siapkan sumber daya, kita tata kelola sumber dayanya kita buat sedemikian rupa sehingga bisa mencapai tujuan tadi. Itu juga perlu pemikiran dan diskusi yang cukup panjang. Oke, anggap aja ini sudah, maka tahap selanjutnya adalah aspek hukumnya. Nah, aspek hukum ini bicara lebih luas lagi, antar sektor gitu, antar sektor konstruksi dan sektor-sektor yang lain. Karena sektor konstruksi
itu bagaimanapun terkait dengan sektor yang lain. Misalnya, itu adalah sektor pertanahan. Nah, karena konstruksi itu kan berdiri di atas pertanahan, Prof. Tanah, betul. Iya kan? Apapun bangunan, infrastruktur Ya, mesti di atas tanah. Ini di tanah. bumi karena ini. Makanya, Ya. maka pengadaan tanah ini, tanah untuk konstruksi, khususnya yang program 3 juta rumah itu perlu landasan hukum yang cukup kuat gitu. Ya, bagaimana Siap. pengadaan ini? Oke. Terus kemudian yang kedua juga mungkin soal keseimbangan antar sektor konstruksi dengan sektor-sektor yang lain. Ya, katakanlah yang paling yang banyak disorot itu adalah soal kesejahteraan lah ya, kesejahteraan tenaga kerja konstruksi dan kesejahteraan tenaga kerja di sektor lain, katakanlah itu pendidikan atau kesehatan atau yang lain. Jadi kita kalau sebagai sebuah bangsa gitu ya, harusnya kan tingkat kesejahteraan itu tidak terlalu jauh berbeda antar sektor. Nah, ini juga bagus. Ini juga hukum sila ini. kelima, keadilan sosial, keadilan sosial, ya kan? Ya betul betul. Masih ada lagi, misalnya nanti konstruksi ini sudah jadi, kan perlu juga ini diserap oleh pasar. Ya, pasar itu mungkin juga sektor yang di luar konstruksi gitu. Nah, ini juga perlu pengaturan sedemikian rupa sehingga produk-produk ya yang sudah jadi itu bisa diserap oleh gitu kan ya. Itu sekali ya. Banyak sekali yang bisa betul nanti kita kembangkan satu persatu ya itu ya, karena ini juga kita butuh membuat inovasi-inovasi tentang kebijakan dan sebagainya untuk menanggapi atau menghandle tantangan-tantangan ini kan Pak ya. Baik Pak, kita pada sesi yang terakhir ya, sesi harapan dan refleksi karena bagaimanapun mesti ada tantangan, tapi ada juga harapan dan kita juga ada cara-cara untuk menuju target begitu ya, ada tahapan. Baik, nah sebelum itu saya bacakan dulu ya itu pantun begitu ya, atau nanti saja pantunnya, tapi ini dulu bagaimana harapannya ya Pak Adnan, ini menyangkut keadilan sosial, pembangunan berkelanjutan serta partisipasi masyarakat dalam mendesain bangunan, mendesain dan melaksanakan hunian yang sesuai kearifan lokal gitu Pak Adnan. Jadi tadi sudah disinggung, tapi sekarang bagaimana lebih tajam. Ya, jadi saya lebih Prof Idi, saya memang agak concern agar program 3 juta rumah ini berhasil gitu ya. Nah, saya ingin menyumbangkan pemikiran sedikit lah ya, agar ini betul-betul berhasil sehingga hasilnya itu bisa dinikmati oleh semua masyarakat Indonesia. Nah, saya yang sudah bikin 3 tangga tadi, tangga teknis, manajemen dan hukum itu kalau bisa dilaksanakan gitu ya, insya Allah itu lebih mudah lah kita mencapainya. Nah, misalnya begini sekarang ini, Prof Idi, ya pemerintah itu kan sudah ada tapera ya, itu bagus menurut saya. Ya, tapera itu kan tabungan perumahan rakyat itu bagus. Cuma mungkin kalau ya maaf kritik saya sedikit ya, karena sebagai akademisi kan saya bisa bicara secara idealis lah gitu ya. Menurut saya yang kekurangan dari program ini adalah bahwa perencanaan teknisnya itu belum begitu kelihatan matang gitu. Ya, saya sendiri khususnya saya itu belum bisa melihat secara gamblang lah perencanaan teknisnya itu seperti ini. Nah, kemudian baru muncul tapera, maksud saya begitu. Jadi tapera itu adalah tahap kedua karena bagian dari financing kan, pendanaan itu tahap manajemen sebetulnya. Nah, yang penting itu tahap tangga pertama tadi, yaitu masalah teknisnya itu kita matangkan dulu. Itu maksud saya. Nah, itu yang jadi ini pandangan sebagai akademisi kita selalu optimis ya, karena kalau tidak bisa sekarang, tahap selanjutnya kita bertahap. Gitu. Jadi oke, baik. Nah, ini ke saya untuk sesi akhir sudah, nanti kita buka lagi sesi-sesi seperti tadi tentang tenaga kerja, tentang bagaimana asuransi ya, model asuransi dan sebagainya. Kita masih banyak lagi lah ya, belum metode konstruksinya, belum nanti juga alat peralatan yang harus kita buat sendiri, inovasi,
bukan hanya alat-alat yang ada sekarang kan. Ya. Begitu. Oke, baik. Ya. Jadi saya bacakan ini untuk pantun yang terakhir ya, penutup. Jadi langit senja merah membara. Cakep. Mentari pulang ke peraduan. Cakep. Bangun negeri dengan sukacita. Cakep. Agar keadilan hadir di setiap perumahan. Cakep. Bagus ya. Terima kasih Pak Dr. Albani atas pencerahan ini yang tajam, namun tetap membumi lah ya. Karena kita harus laksanakan begitu. Kita akan berbicara dari segi idealistik sampai nanti bagaimana realisasinya. Begitu ya. Semoga percakapan ini memberi informasi bagi semua pemangku kepentingan, juga para akademisi, para praktisi gitu ya, agar tidak hanya membangun rumah tetapi juga membangun harapan dan masa depan bangsa. Sekian dulu, wabillahi taufik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.